Oke, sudah bisa Anda mengisi presensi. Baik, silakan ditutup kembali kameranya kalau Anda tidak perlu buka kamera, silakan. Ya, kita mulai dengan pokok bahasan yang pertama pada hari ini, yaitu pengertian ARAS ya, dan level ARAS atau level dan dimensi perubahan sosial. Kelihatan PowerPoint-nya? Kelihatan, Pak. Nah, ada beberapa sub pokok bahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama tentu nanti pengantar, saya akan menyampaikan bagaimana kita memahami perubahan sosial. Kemudian kita nanti masuk pada sub pokok bahasan yang pertama tentang pengertian perubahan sosial. Kemudian yang kedua kita akan membahas ARAS atau level perubahan sosial. Kemudian yang ketiga kita akan membahas dimensi perubahan sosial. Ada 6 komponen nanti dalam perubahan sosial. Kemudian yang keempat kita mencoba memahami ada istilah social change atau perubahan sosial, ada juga istilah cultural change atau perubahan kebudayaan. Bagaimana kita menyikapi dua istilah yaitu perubahan sosial dan perubahan kebudayaan dalam mata kuliah ini. Itu 4 pokok bahasan ya tentang pengertian perubahan sosial. Nah, mari kita sama-sama membahas. Saya juga sangat mengharapkan Anda aktif ya. Kita interaktif dalam perkuliahan hari ini. Silakan bertanya, berkomentar. Kita sama-sama belajar tentang materi perubahan sosial ini. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti saya malah minta kepada Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan atau komentar-komentar yang saya berikan. Baik, rekan-rekan semua. Yang pertama, sebagai pengantar, kalau kita merujuk kepada tulisannya Stephen Fago, perlu saya sampaikan dalam topik yang pertama ini dominan ya pandangan-pandangan Stephen Fago kami kutip untuk membahas tentang pengertian perubahan sosial. Meskipun Stephen Fago mengutip dari beberapa penulis yang lain juga, sehingga bisa kita manfaatkan untuk memahami perubahan sosial. Kalau Stephen Fago mengatakan bahwa di dalam perubahan sosial itu dia mengatakan bahwa sejak awal memang ilmu sosiologi itu ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjelaskan tentang perubahan sosial. Jadi perubahan sosial itu sudah lama menjadi perhatian ilmuwan sosial. Stephen Fago mengatakan the science of sociology began in the quest of explanation for social change. Jadi ketika sosiologi lahir, ya pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab adalah ingin menjelaskan perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Itu yang dikatakan oleh Stephen Fago. Ya, jadi kalau kita melihat nanti akan kita bahas juga bagaimana Bapak Sosiologi Barat seperti Auguste Comte itu menggunakan juga positivistik ya dalam dia menjelaskan apa yang disebut dengan sosiologi. Oleh karena itu, hingga kini sosiologi masih dihadapkan dengan berbagai pertanyaan. Bagaimana masyarakat berubah? Ya, apakah misalnya dalam konteks sekarang ini kita lihat pandemi COVID-19 di dalam masyarakat juga terjadi perubahan-perubahan, ya, atau banyak sumber-sumber lain misalnya kita melihat revolusi industri dengan revolusi industri 4.0, 4.0, ya, perkembangan teknologi digital, berkembangnya media-media sosial, ya, bagaimana masyarakat berubah. Kemudian sosiologi juga masih dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan ke arah mana perubahan masyarakat itu terjadi. Karena arah perubahan itu di dunia ini banyak contoh-contoh seperti kita lihat baik di negara-negara Eropa Barat, ya Jepang, Timur Jauh, di Asia, Cina kita lihat sekarang juga. Dulu kita merujuk pada Amerika bagaimana perubahan-perubahan terjadi dan mengapa ya perubahan itu terjadi. Itu juga menjadi pertanyaan-pertanyaan untuk kita jawab dan cara-cara spesifik seperti apa yang menyebabkan perubahan-perubahan itu. Dan oleh kekuatan apa perubahan-perubahan sosial itu terjadi. Jadi ini sumber-sumber perubahan sosial menjadi kajian-kajian yang menarik juga untuk memahami bagaimana sosiologi memahami sosiologi sebagai ilmu pengetahuan lahir dan berkembang itu juga
dikatakan oleh Stephen Fago untuk menjawab ya, menjawab penjelasan-penjelasan tentang perubahan sosial. Baik, nah oleh karena itu kita melihat misalnya ada beberapa ahli sosiologi yang telah membuat teori tentang perubahan sosial. Jadi ini bukan hanya ahli sosiologi, juga ada dikatakan seperti Auguste Comte juga diakui sebagai filsuf sosial. Ya, jadi seperti kita lihat di sini bagaimana Auguste Comte ketika dipandang sebagai bapak sosiologi yang menemukan atau melahirkan sosiologi, itu dikenal dengan teori atau konsep tentang positivistik. Ya, masyarakat itu berubah dengan cara-cara berpikir masyarakat untuk menjelaskan suatu realitas itu berbasis teologi, kemudian metafisik sampai kepada positif. Ya, nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada juga Morgan itu menjelaskan bagaimana masyarakat berubah dari masyarakat yang penuh dengan kebiadaban, kemudian berubah menjadi masyarakat yang barbar, sampailah kini menjadi masyarakat dengan peradaban atau civilization. Ya, kemudian Becker juga menggambarkan bagaimana masyarakat dari yang tradisional sakral itu berubah menjadi masyarakat sekuler. Ya, kemudian Ferdinand Tonis juga menjelaskan, ya ini namanya mirip dengan saya, Freddy Antoni, tapi bukan saudara saya nih ya. Ini menjelaskan bagaimana masyarakat berubah juga dari masyarakat yang guyup menjadi masyarakat yang pamrih, dari Gemeinschaftlich menjadi ke Gesellschaftlich. Ini kalau kita lihat ya, beberapa ahli atau filsuf sosial dan para ahli sosiologi menjelaskan bagaimana yang menarik dari melihat masyarakat itu adalah tentang perubahan-perubahan tersebut. Nah, saya ingin menjelaskan lebih jauh tentang Auguste Comte ya, bagaimana dia menjelaskan tentang positivistik. Jadi kalau kita lihat Comte berpendapat bahwa ya, positivisme itu adalah cara pandang dalam memahami dunia berdasarkan sains. Itu yang dia ungkapkan ya. Nah, pengikut-pengikutnya, penganut-penganut paham positivisme ini meyakini bahwa hanya ada sedikit perbedaan, itu pun jika ada, antara ilmu sosial dan ilmu-ilmu alam. Baginya, masyarakat dan kehidupan sosial berjalan berdasarkan aturan-aturan, demikian juga alam. Jadi, kita bisa melihat Auguste Comte menggunakan logika-logika perubahan-perubahan atau realitas alam, itu digunakan di dalam menjelaskan bagaimana ilmu-ilmu sosial, ya, bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, berdasarkan positivis tadi, ya, yang dikatakan memahami dunia berdasarkan sains, ya, Auguste Comte menjelaskan dalam masyarakat itu pada tahap pertama itu adalah pada tahap teologi, ya. Nah, di dalam tahap teologi ini sebenarnya Comte membagi 3 macam ya pola berpikir manusia dalam tahap teologis ini. Jadi dia membagi 3 macam pola berpikir manusia dalam tahap teologis. Pertama yaitu animisme. Ya. Di sini manusia belum mengenal konsep umum pada makhluk-makhluk, bahkan menganggap tiap benda atau makhluk merupakan satu sosok individu yang berbeda dengan yang lain. Itu pandangannya pada animisme. Dan setiap benda memiliki rohnya masing-masing, sehingga pola pikir seperti ini ada dalam manusia purba. Nah, bagi Comte, dengan animisme, ini jamak, ya, dilihat dalam proses sesajen pada pohon-pohon besar. Bahkan kalau kita lihat di Indonesia, hal semacam ini masih juga berlangsung di beberapa daerah. Misalnya di pedalaman Kalimantan, pada suku Dayak, masyarakat di Pulau Nias, Sumatera Utara, di pedalaman-pedalaman Kepulauan Sulawesi, Pulau Sulawesi, Sumatera dan Papua itu juga masih berlangsung. Kemudian setelah animisme di dalam tahap teologis itu berkembang menjadi apa yang disebut dengan politisme. Bagi Comte di dalam politisme ini pemikiran manusia mulai berkembang. Roh tidak lagi berada di tiap benda,
namun ada pada kelompok benda yang memiliki kesamaan tertentu. Ya. Jadi kalau kita lihat pandangan Comte yang kedua ini secara harfiah ya, politisme ini berasal dari bahasa Yunani yaitu politei yang berarti banyak Tuhan, sehingga politisme adalah kepercayaan pada dewa-dewa. Nah, di sini dijelaskan oleh Comte bahwa tujuan beragama dalam politisme ini bukan hanya memberi sesajen atau persembahan kepada dewa-dewa itu, tapi juga menyembah dan berdoa kepada mereka untuk menjauhkan amarahnya dari masyarakat yang bersangkutan. Ini yang kedua ya di dalam teologis. Jadi dari animisme berubah menjadi politisme. Selanjutnya sampailah pada monoteisme. Menurut Comte, di sini manusia sudah mempunyai ciri, ya, mempercayai hanya ada satu roh yang mengendalikan alam ini. Itulah Tuhan. Nah, cara berpikir ini memiliki pengaruh yang besar pada perkembangan budaya, ya, kemudian sosial dan pemerintahan hingga sekarang ini. Nah, monoteisme ini memungkinkan berkembangnya dogma-dogma agama yang kemudian dijadikan pedoman hidup masyarakat yang mempengaruhi bagaimana cara-cara masyarakat itu ya melaksanakan proses tadi pemerintahan dalam aktivitas budaya dan sosial ekonomi lainnya. Nah, ini yang dijelaskan oleh Comte. Jadi ada tahap teologis, ada 3, animisme, politisme, dan monoteisme. Kemudian cara berpikir itu berkembang masuk pada tahap metafisis, ya, metafisik, ya. Oleh Comte disebutkan bahwa metafisik ini sebagai modifikasi dari teologis, ya, atau tahap peralihan. Dia menyebut tahap peralihan. Ya. Nah, manusia mulai merombak cara berpikir, mencari penerangan yang logis, dan berusaha keras menggali hakikat atau esensi dari sesuatu. Nah, analisis berpikir ditingkatkan, adapun dogma-dogma agama dan irasionalitas mulai ditinggalkan. Nah, itu catatan tuh. Jadi dogma agama dan irasionalitas itu mulai ditinggalkan. Pada tahap metafisik, manusia mencari sebab pertama dari tujuan akhir dan tujuan akhir. Jadi sebab utamanya apa dan tujuan akhir dari kehidupan. Ya, manusia mulai bertanya-tanya dan mulai untuk mencari bukti yang menyatakan bahwa pandangan menjadi suatu doktrin. Nah, tahap metafisik ini bagi Auguste Comte digunakan sebagai kekuatan atau bukti yang nyata yang dapat berhubungan langsung dengan manusia. Ini dikatakannya adalah abad nasionalisme dan kedaulatan umum sudah mulai tampak di dalam tahap metafisik ini. Itu tahap yang kedua. Menarik ya kalau kita lihat dia menggambarkan bagaimana perubahan-perubahan di dalam cara berpikir masyarakat. Kemudian masuklah pada tahap positif. Nah, yang terakhir ini tahap positif. Bagi Comte, pandangan hidup yang awalnya didasarkan pada dogma agama, sekarang beralih digantikan oleh ilmu pengetahuan positif. Pada tahap ini, menurut Comte, dia menafikan segala sesuatu yang non-indrawi. Ia mengakui ya bahwa cara pandang ini sebangun dengan pendahulunya seperti Immanuel Kant, Descartes, Galileo, ya, Sir Isaac Newton, Francis Bacon, ya, itu yang dia katakan sama dengan pemikiran sebelumnya. Dan pandangan mereka adalah pengetahuan itu hanya yang didasarkan pada fakta-fakta logis dan empiris, dan fakta-fakta tersebut harus didekati dengan menggunakan metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah dalam penjelasan Auguste Comte di tahap positif? Yaitu adanya eksperimen, adanya observasi, dan komparasi. Nah, Comte mengatakan di dalam penjelasannya bahwa pengetahuan yang tidak berdasarkan fakta-fakta positif dan mendekatinya tidak dengan metode ilmu pengetahuan itu adalah fantasi atau spekulasi saja. Atau dia malah menjadikan sebagai spekulasi liar. Nah, jenis pengetahuan seperti ini, ya, jenis pengetahuan spekulasi atau fantasi liar, inilah yang disebut teologi dan metafisika oleh Auguste Comte. Nah, menurut Comte, semua gejala dan kejadian alam dijelaskan berdasarkan observasi, eksperimen, komparasi yang ketat dan teliti. Gejala dan kejadian alam harus dibersihkan dari muatan-muatan teologis
dan metafisik. Akal tidak lagi berorientasi pada pencarian pada sebab pertama dan tujuan akhir kehidupan. Bagi Comte, untuk menjelaskan fungsi lain dari ilmu pengetahuan positif, yaitu di dalam dirinya ya mengandung alat untuk mencapai baik kemajuan, progres, ya, maupun ketertiban, order. Ya. Dan ia menyatakan bahwa kemajuan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan akan membawa manusia menuju masyarakat yang tertib, stabil, aman, dan harmonis. Nah, selain itu, Comte juga menjelaskan ilmu pengetahuan juga mampu mencegah kita dari nafsu untuk berperang dan melakukan penindasan terhadap manusia dan alam. Nah, itulah satu contoh ya bagaimana ahli sosiologi atau filsuf sosial menjelaskan tentang perubahan itu. Ya. Jadi bagaimana cara-cara berpikir masyarakat manusia dari tahap teologis berkembang pada menjadi metafisik, kemudian positif. Kemudian seperti Morgan dari masyarakat yang biadab, kemudian barbar berkembang menjadi masyarakat yang penuh dengan civilization, peradaban. Kemudian ada juga Becker dengan masyarakat dari tradisional sakral menjadi masyarakat sekuler. Kemudian Ferdinand Tönnies menggambarkan dari masyarakat Gemeinschaft ke masyarakat Gesellschaft yang tadinya sangat guyup kemudian menjadi masyarakat yang pamrih. Nah, hal-hal ini sebenarnya sudah pernah kita bahas ya di dalam mata kuliah sosiologi umum ya ketika Anda memahami tentang sosiologi. Itu pengantar saya ya untuk menjelaskan bagaimana kita memahami tentang perubahan sosial. Nah, kemudian perubahan sosial itu juga pasti terjadi. Di dunia ini tidak ada yang tidak berubah, semua berubah. Yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Ada yang menyatakan seperti itu. Jadi perubahan sosial itu pasti terjadi. Anda bisa membayangkan, coba Anda ingat bagi Anda melihat foto Anda masing-masing kita ketika masih sekolah di tingkat SD misalnya dibandingkan dengan sekarang. Kemudian Anda bisa berpikir bagaimana kondisi ya kehidupan pada masa Anda SD dibandingkan dengan sekarang. Bagaimana realitas sosial yang terjadi sebagai contoh relasi Anda dengan teman-teman ya sekitar tempat tinggal, di sekitar tempat tinggal dan seterusnya, itu juga menggambarkan tentu ada berbeda dengan kondisi sekarang. Nah, perubahan sosial pasti terjadi itu dicirikan juga dengan irreversible, tidak dapat diubah lagi. Perubahan yang terjadi tidak dapat diubah lagi. Kemudian irresistible, tidak dapat ditahan, perubahan-perubahan itu tetap akan berlangsung. Dan irrevocable, tidak dapat ditarik kembali. Jadi perubahan sudah terjadi, tidak bisa dikembalikan pada bentuk yang semula. Itu yang digambarkan di dalam perubahan sosial. Jadi dengan demikian kita bisa melihat bahwa memahami perubahan sosial adalah bersifat normal dan berkelanjutan. Nah, pertanyaan yang menarik bukan ada atau tidak perubahan, tetapi di dalam kita memahami perubahan sosial, termasuk dalam perkuliahan ini, kita ingin memahami bagaimana arah perubahan, bagaimana kecepatan perubahan, bagaimana tingkat perubahan, di tingkat mana perubahan terjadi, dan sebagainya. Itu yang menarik akan kita bahas nih dalam pertemuan kita selama 1 semester ya, memahami tentang perubahan sosial. Nah, ini yang perlu kita pahami rekan-rekan ya, bagaimana kita melihat perubahan sosial. Kemudian saya mencoba juga mengilustrasikan bagaimana kita memahami tentang perubahan sosial. Ini salah satu ciri saja ya, salah satu bentuk bentuk visualisasi ya dari bagaimana kita memahami tentang perubahan. Misalnya di dalam proses perubahan itu seperti tadi Auguste Comte mengatakan perubahan dari teologis metafisik ke positif. Yang metafisik itu dia katakan proses transisi. Demikian juga masyarakat yang berubah dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, tidak serta-merta dari tradisional langsung modern. Di beberapa hal kita melihat ada masyarakat-masyarakat yang mengalami tahap-tahap transisi. Ya. Nah, di fase transisi ini ada yang menggambarkan bagaimana di sumbu vertikalnya itu adalah indikator-indikator pembangunan, sedangkan yang di sumbu horizontalnya itu adalah waktu. Maka di sini digambarkan bagaimana kurva dari perubahan-perubahan di fase transisi itu. Ada fase take off, lepas landas, kemudian akselerasi sampai pada stabilisasi. Jadi ini bisa kita analogikan dengan bagaimana pesawat terbang ketika take off, kemudian naik, kemudian dia
melakukan akselerasi pada suatu ketinggian tertentu yang ditetapkan, setelah itu terjadi proses stabilisasi. Nah, kalau dalam pesawat ini kan yang paling berbahaya kan pada tahap take off dan akselerasi ini ya, karena di situ kekuatan menjadi dalam akselerasi itu kan 100% katanya. Nah, tapi kalau sudah stabilisasi, relatif jarang kita mendengar pesawat itu jatuh juga. Nah, disinilah kita lihat juga bagaimana analogi itu dipandang di dalam suatu perubahan-perubahan sosial di dalam masyarakat. Juga dikatakan bahwa masyarakat berubah dari ada masa take off, akselerasi sampai kepada stabilisasi. Itu satu visualisasi. Kemudian ada juga digambarkan bagaimana karakteristik dari historical era ya. Jadi zaman secara historis ya, bagaimana karakteristiknya. Di sini dibagi menjadi 4. Ada zaman Stone Age, zaman batu, kemudian early civilization, peradaban awal, kemudian masuk pada modern era, era modern, sampai kepada planetary fase, kalau kita kenal sekarang fase global. Nah, di dalam 4 tahap-tahap perubahan ini, ya, Stone Age, early civilization, modern era, sampai planetary fase, kita bisa melihat bagaimana telaah kita dalam sistem pengorganisasian, dalam sistem ekonomi, dan juga dalam sistem komunikasi. Nah, coba kita lihat satu-satu. Dalam konteks perubahan secara makro ya, kita lihat di sini dalam pengorganisasian di zaman batu tekanannya adalah pada tribal dan village ya. Ini tekanan yang pertama. Tapi kemudian pada peradaban awal early civilization itu berubah ya, pengorganisasian itu berbasiskan pada city states, negara kota atau kingdom ya. Kemudian pada modern era masuk pada nation state, negara kebangsaan. Dan pada masa planetary fase sekarang, ya tekanannya sudah melihat global governance. Sekarang kita lihat batas-batas negara sudah semakin dalam aktivitas ekonomi dan bisnis sebagai contoh sudah tidak bisa dilihat lagi ya, sudah melampaui batas-batas tersebut. Itu masuk dalam fase planetary fase yang kita sebut dengan global governance, tata kelola global. Itu dalam sistem pengorganisasian kalau kita lihat. Jadi tampaknya dari yang mikro sampai kepada yang global. Begitu pula Anda lihat di dalam sistem ekonomi. Ya, pada zaman batu basisnya masih hunting and gathering, ya. Hunting and gathering. Kemudian pada early civilization itu masuk pada settle agriculture atau pertanian menetap. Di modern era berubah menjadi sistem industri dan di dalam planetary fase ekonomi sudah mengalami globalisasi. Jadi bagaimana misalnya satu perubahan terjadi pada negara-negara dengan skala ekonomi terbesar di dunia, itu berubah dampaknya sampai ke negara-negara lain dalam globalisasi. Ya, tapi kalau dulu dalam Stone Age, ya kemudian pertanyaan pada peradaban awal tidak terlihat seperti itu. Demikian pula pada komunikasi, sistem komunikasi. Pada zaman batu basisnya pada language, bahasa, tapi pada peradaban awal itu sudah mulai writing, tulisan. Dan di dalam era modern sudah masuk pada percetakan ya, printing, dan sekarang sudah masuk di planetary fase itu adalah internet. Nah, ini gambaran perubahan-perubahan kecil skala besar. Bisa kita lihat nanti, bisa kerangka ini bisa juga kita gunakan dalam penanalisis. Tapi paling tidak di sini digambarkan pada sistem pengorganisasian, sistem ekonomi, dan sistem komunikasi. Ini gambaran ya, bagaimana karakteristik dari historical eras ya. Jadi dari era-era secara historis digambarkan seperti itu. Kemudian rekan-rekan mahasiswa lainnya, kita juga bisa melihat ya, tadi kalau kita buat di dalam suatu bentuk kurva, bagaimana akselerasi ya secara historis ya dari perubahan-perubahan tadi, misalnya di sumbu vertikalnya adalah complexity, kemudian horizontalnya juga kita melihat pada zaman waktu. Maka perubahan-perubahan sosial itu bisa kita gambarkan seperti ini. Ada zaman batu sampai pada planetary fase. Masing-masing punya siklusnya ya, punya periodisasinya ya, dalam zaman batu, peradaban awal, era modern sampai pada fase planetary atau globalisasi. Ini yang bisa kita lihat gambarannya. Jadi cenderung linear seperti ini dan semakin lama dalam proses akselerasi itu adalah dalam kehidupan masyarakat semakin kompleks. Itu digambarkan. Kemudian bisa juga kita lihat misalnya pada planetary transisi ya, misalnya dari zaman modern era ke
fase planetari itu ada disebut dengan bagaimana membangun konektivitas global, ya. Dari tahun 1950 nanti diperkirakan 2000 sampai 2050 atau lebih, kita lihat bagaimana peran-peran dari PBB, kemudian Anda mungkin pernah mendengar bagaimana manusia dengan program NASA dari Amerika dengan Apollo-nya mendarat di bulan, ya. Nah, dalam tahap itu digambarkan pada tahun 1980 sampai 2000 itu dikategorikan pada fase take off, ya, take off. Disitulah terjadi dinamika atau realitas bagaimana climate signal, ozone hole, ya, Earth Summit, kemudian ada internet, information revolution, collapse-nya Rusia, bagaimana hegemonik kapitalisme, globalisasi, WTO, World Trade Organization, TNC, ya, National Corporation, Transnational Corporation, munculnya NGO, non-government organization, sampai kepada konferensi digital. Ya, itu digambarkan sebagai fase-fase take off pada tahun 80 sampai 2000. Ini gambaran makro. Jadi untuk membantu kita memahami perubahan. Oke. Nah, dari sini kita kemudian masuk sekarang bagaimana akselerasi dari industri. Misalnya kita lihat dalam complexity of industry, bagaimana kompleksitas dari industri itu digambarkan dalam dimensi waktu dari 1870 sampai pada tahun 2000-an, masuk ke awal abad ke-21 ini, mulai terjadi pada 1830 revolusi industri 1.0, kemudian berkembang menjadi revolusi industri 2.0, revolusi industri 3.0, sampai pada revolusi industri 4.0, 4.0. Bahkan beberapa negara sekarang sudah mengklaim masuk pada revolusi industri 5.0. Apa yang bisa kita lihat di sini? Ya, kalau kita lihat dalam penjelasan ini bahwa dalam revolusi industri 1.0 itu dicirikan tumbuhnya mekanisasi dan energi berbasis uap. Ya, revolusi industri, ya, 1.0. Kemudian masuk kategori yang kedua yaitu revolusi industri 2.0. Dicirikannya berkembangnya energi listrik dan produksi massal. Itu digambarkan pada industri 2.0. Kemudian revolusi industri 3.0 dicirikan tumbuhnya industri berbasis elektronika, teknologi informasi atau information technology, dan otomatisasi. Ini pada industri 3.0. Nah, kita sekarang katanya sudah masuk pada revolusi industri 4.0. Dicirikan dengan berkembangnya Internet of atau for things yang diikuti teknologi baru dalam data science seperti big data, artificial intelligence, kecerdasan buatan, robotik, ya, komputasi awan, iCloud, ya, cetak 3 dimensi, teknologi nano, dan semuanya telah mendisrupsi inovasi-inovasi sebelumnya. Tapi pada saat yang sama juga memunculkan, ya, jenis-jenis pekerjaan, inovasi baru. Banyak yang hilang dan banyak juga yang muncul kalau kita lihat. Nah, itu adalah suatu pengantar saya bagaimana Anda melihat suatu ilustrasi tentang perubahan-perubahan sosial, ya, yang bisa kita pahami, yang coba kita pelajari nanti di dalam pemahaman kita tentang apa itu perubahan sosial. Oke, itu pengantar saya. Mungkin untuk pertama ini sudah ada yang mau bertanya atau komentar. Kita melihat tadi saya mencoba menjelaskan bagaimana lahirnya sosiologi juga berbicara tentang menjawab pertanyaan bagaimana perubahan sosial. Kemudian di situ kita melihat bahwa kita perlu menjawab bagaimana arah perubahan, ya, mengapa itu berubah, apa penyebabnya. Kemudian filsuf sosial dan sosiologi seperti Auguste Comte, Morgan, Becher, sampai Ferdinand Toys juga sudah menjelaskan tentang perubahan-perubahan itu. Tadi saya menjelaskan secara agak rinci, ya, bagaimana Auguste Comte menjelaskan apa yang disebut dengan paham positivisme dari teologis, metafisik sampai ke positif. Nah, kemudian kita juga tadi melihat bagaimana penggambaran proses-proses perubahan dari zaman batu sampai kepada fase planetari sekarang atau di zaman globalisasi. Kita melihat bagaimana perubahan-perubahan dalam sistem pengorganisasian masyarakat, sistem perekonomian, sampai kepada sistem komunikasi. Dan terakhir kita melihat bagaimana akselerasi di bidang industri, mulai dari industri 1.0, 2.0, 3.0, sampai
4.0. Itu semua menggambarkan proses-proses perubahan sosial seperti yang akan kita pahami nanti di dalam perkuliahan kita ini. Silakan, ada yang mau komentar atau bertanya dari pengantar kita hari ini. Saya mohon kita bisa interaktif, Anda bisa bertanya, jangan takut salah. Ya, belajar itu dua kemungkinan, kalau tidak benar ya salah. Ya, tapi kalau ujian kita harapkan semua bisa harus benar menjawab pertanyaan yang dikeluarkan oleh dosen. Silakan, ada yang bertanya atau berkomentar? Bapak, saya izin bertanya. Garnita. Ya. Posisinya di mana Garnita? Daerahnya Pak. Ya. Di Cianjur. Cianjur. Oke, silakan Garnita. Ya Pak, mungkin saya sedikit ini ya Pak, ingin bertanya mengenai, kan ini perubahan sosial itu tadi pasti terjadi ya, tidak dapat berubah, tidak dapat ditahan, dan juga tidak dapat ditarik. Nah, sebetulnya subjek dari perubahan itu sendiri itu siapa Pak? Apakah selalu masyarakat, ataukah memang sistem, atau seperti apa? Jadi subjek perubahan itu siapa dan apa? Ya, jadi memang perubahan itu nanti terjadi pada masyarakat manusia ya, karena kita bicara tentang perubahan sosial. Nah, cuma perubahan-perubahan itu nanti mau kita analisis pada tingkat mana dia. Nanti akan saya jelaskan. Jadi nanti bisa kita lihat apakah perubahan-perubahan itu dalam bentuk perubahan interaksi, ya, apakah perubahan-perubahan itu di aras kelompok atau organisasi, komunitas dan seterusnya. Nanti kita bahas itu, Garnita ya, kita lihat. Tapi yang kita bahas di dalam pengertian social change, sosialnya itu adalah perubahan pada masyarakat manusia. Nah, nanti setelah ini akan kita bahas. Sebenarnya fokus pada perubahan sosial pada masyarakat manusia itu pada apanya sih yang akan kita lihat? Ya, nanti akan kita bahas apakah pada strukturnya, relasi, ya, ada kelembagaan, kemudian juga fungsi-fungsi kita lihat. Nah, itu yang arahnya kita lihat perubahan. Tetapi memang nanti yang menjadi penting adalah satuannya apa yang kita lihat nih dalam perubahan itu. Ya. Nah, kalau psikologi kan pada individu-individu ya, tapi ada juga psikologi sosial. Dia juga bicara tentang kelompok, bagaimana pengaruh kelompok dalam perilaku individual, itu bisa juga dilihat di situ. Tapi kita menggunakan perspektif sosiologi di dalam perubahan sosial ini. Jadi kita melihat bagaimana, Anda masih ingat ketika belajar sosiologi umum di PPKU, ya, kita mulai belajar sosiologi sebagai satu sudut pandang, kemudian kita bicara tentang interaksi dan struktur, masih ingat ya, masyarakat dan kebudayaan, kita bicara tentang kelembagaan, kita bicara tentang kelompok, kita bicara tentang organisasi, ya kita bicara juga itu entitas-entitas kalau kita lihat. Tapi kita juga bicara tentang stratifikasi, ya, ada organisasi dan birokrasi, ada stratifikasi, kekuasaan dan wewenang. Kita pinjam komunikasi, ya, kita pinjam ilmu ekologi, kita pinjam gender untuk menjelaskan berbagai perubahan. Itu juga nanti kita gunakan di dalam penjelasan ini, ya, kira-kira itu. Jadi yang kita lihat adalah masyarakat manusia. Nah, kalau Anda tanya apakah juga sistemnya? Nah, seperti kelembagaan ini kan dipandang juga sebagai satu sistem dalam kehidupan masyarakat, ya, untuk kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Apakah itu nanti kelembagaan ekonomi dan sebagainya. Itulah yang kita lihat dalam perubahan tersebut. Oke, ya. Yang lain silakan. Ada pertanyaan-pertanyaan untuk pemahaman kita selain Garnita tadi siapa? Anissa mau bertanya? Iya. Silakan Anissa. Tadi kan udah dijelasin yang fase transisi ya Pak, yang ada lepas landas, akselerasi, sama stabilisasi. Kalau untuk fase lepas landas itu, kalau misalnya subjeknya masyarakat atau manusia, itu contohnya seperti apa ya Pak? Nah, misalnya gini, ada tulisannya Clifford Gates ya tentang Indonesia lepas landas. Gates itu membandingkan antara Indonesia dengan Jepang. Jadi pada 1870 itu sebenarnya ketika Indonesia melaksanakan di Indonesia diberlakukan, belum negara Indonesia ya, tetapi di Jawa dan di Pulau Indonesia itu berlaku tanam paksa, itu digambarkan sebagai suatu fase take off. Sebenarnya di Jepang juga berlangsung take off, tapi yang melakukan hal-hal yang sifatnya paksa itu bukanlah orang dari luar. Kalau kita kan ada kolonial kan, di Jepang itu adalah Musashi, kaum samurai melakukan seperti itu. Jadi katanya sama-sama take off itu. Disitulah mulai terjadi suatu keinginan untuk berubah, ya, suatu keinginan untuk berubah itu pada fase take off. Jadi ibaratnya seperti pesawat mau terbang, gitu kan. Jadi sudah itu kan
tekanan gasnya kan begitu keras kan supaya untuk naik gitu ya. Jadi ada keinginan untuk berubah, itu yang digambarkan di situ Anissa dalam fase take off itu. Nah, setelah naik baru terjadi proses akselerasi sampai stabilisasi. Contohnya, jadi katanya kata Clifford Gates, Jepang dan Indonesia itu sama. Cuman ketika akselerasi ya kecepatannya sama juga sampai pada stabilisasi, ada yang membedakan. Kalau hasil eksploitasi pada masyarakat Indonesia hasilnya dibawa oleh penjajah kolonial, sedangkan di Jepang itu dinikmati oleh kaum musashi atau samurai. Kembali lagi kepada Jepang, kalau kita enggak, maka itu hasilnya beda katanya ya di dalam perkembangan tersebut. Jadi kalau Anissa bertanya pada take off itu, kalau kita lihat itu ada keinginan untuk berubah. Ya. Jadi seperti pesawat keinginan untuk terbang itu terjadi di situ. Begitu Anissa penjelasannya kalau kita lihat tentang. Terima kasih, Pak. Jadi nanti pun kalau kita mau menggunakan kerangka berpikir, ini kan salah satu nih kerangka berpikir perubahan sosial. Nanti ada lagi cara-cara yang lain. Saya baru menunjukkan ini salah satu saja cara kita berpikir tentang memahami perubahan sosial. Ada dari fase transisi tadi ada take off, kemudian akselerasi sampai pada stabilisasi. Itu salah satu cara berpikir. Ada cara-cara yang lain juga nanti ketika kita melihat perubahan sosial yang kita pelajari dalam satu semester ini. Begitu ya, Anissa. Ada yang lain? Ya. Bapak, saya ingin bertanya, Pak. Apa ini? Nurul ya? Nurul Amira. Silakan, ya. Nurul. Kan tadi dijelaskan terkait perubahan sosial pasti terjadi dan itu salah satunya tidak dapat diubah lagi, Pak. Nah, mungkin saya kurang mengerti, memahami itu. Saya kepikiran bahwasannya kan perubahan sosial juga bisa dapat beradaptasi dengan lingkungan seperti itu kan. Pak, misalnya dengan adanya teknologi, jadi masyarakatnya mengikuti. Tapi kenapa di sini perubahan sosial itu tidak dapat diubah lagi, Pak? Maksudnya ya, bagaimana ya, Pak? Makasih. Contohnya yang sederhana dalam konteks perubahan sosial, misalnya ada proses eksploitasi sumber daya alam ya, misalnya, Nurul ya, misalnya tambang, digali, dihabiskan, apakah bisa dipulihkan kembali? Tidak kan? Nah, sehingga kehidupan masyarakat juga berubah, ya, yang tadinya berbasis pada kehidupan alami yang bagus, tapi karena wilayah ditambang, dihabiskan, misalnya terjadi perubahan-perubahan, malah yang mereka alami adalah dampak-dampak lingkungan. Seperti yang sekarang terjadi di Kalimantan Selatan lah, kalau kan kita dengarkan proses banjir, kenapa itu terjadi? Ya karena banyak lubang-lubang bekas tambang batu bara, ya. Berkembangnya daerah-daerah hutan menjadi perkebunan, apakah perkebunan kelapa sawit dan sebagainya, itu mengubah dan tidak bisa dikembalikan lagi pada hal semula. Nah, soal dia mampu beradaptasi itu konteksnya baru sampai pada bagaimana mampu menyesuaikan. Tapi kan tidak bisa mengendalikan seutuhnya seperti semula. Itu Nurul Amira, gambarannya tentang perubahan sosial tadi itu. Nah, itu banyak yang terjadi, apalagi sekarang misalnya dalam konteks teknologi 4.0 ya, teknologi digital, banyak perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak mungkin dikembalikan lagi ya atas perubahan-perubahan yang terjadi pada saat ini dan akan datang. Begitu Nurul Amira. Jadi itu setelah dia mengalami perubahan, dia tidak dapat berubah lagi yang masa lalunya ya Pak, maksudnya. Iya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Jadi seperti tadi lah, udah terbang, walaupun kalau pesawat bisa balik lagi kan, tapi kalau dalam konteks masyarakat manusia itu yang terjadi. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Untuk memahami ini baru pengantar, kita belum masuk nih ya. Apa itu pengertian perubahan sosial kita belum masuk. Ini baru pengantar yang kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, kalau tidak ada, saya share screen lagi. Kelihatan rekan-rekan? Kelihatan? Oke. Kita sekarang masuk pada pengertian perubahan sosial, ya. Kita masuk pada pengertian perubahan sosial. Yang pertama kita memahami dari Mills, ya. Dia mengatakan, Mills mengatakan dengan perubahan sosial, ya, dengan perubahan sosial kita mengacu pada apapun yang mungkin terjadi ya dalam perjalanan waktu ke mana, ke peranan ya, kemudian bisa juga dilihat sini pada institusi atau perintah yang terdiri dari struktur sosial, kemunculan, pertumbuhan dan kemunduran. Jadi
by social change we refer to whatever may happen in the course of time to the roles, the institution, or the order comprising a social structure, the emergency, growth, and decline. Jadi kemunculan, pertumbuhan, dan kemunduran. Jadi ini digambarkan oleh Stephen Fago tentang perubahan sosial, sehingga bisa dikatakan di dalam perubahan sosial itu kita juga bisa merujuk pada perbedaan-perbedaan ya, aktivitas kelompok dari waktu ke waktu, bagaimana peranannya, kelembagaannya, dan bagaimana memunculkan suatu struktur sosial, kemunculan, pertumbuhan, sampai kepada kemunduran. Jadi apa yang bisa kita lihat dalam perbedaan-perbedaan aktivitas kelompok ini, perubahan sosial bisa menciptakan pertumbuhan, progres, ya, tapi juga bisa decline, retrogress. Jadi perubahan sosial itu bisa menciptakan kemajuan, juga bisa menggambarkan kemunduran, ya, progres dan retrogress. Sebagai contoh, Anda bisa nggak membayangkan ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita tidak mengalami perkembangan misalnya teknologi digital 4.0 misalnya. Bisa kita bayangkan nggak apa yang terjadi di kita? Ya kalau kita lockdown semuanya udah stop semua. Tapi untunglah kita masih mempunyai teknologi 4.0 yang bisa berkembang sehingga kita pun dalam konteks kuliah bisa kuliah seperti ini. Tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ya. Nah disinilah dikatakan bahwa perubahan sosial itu bisa menggambarkan munculnya kemunculan sesuatu, kemudian bisa juga growth, pertumbuhan, bisa juga decline, kemunduran. Ya, oleh karena itu dikatakan di sini bahwa perubahan sosial berarti memodifikasi cara-cara orang bekerja, memelihara keluarga, mendidik anak, mengelola kehidupan mereka itu yang terjadi. Itu yang dikatakan oleh Mills. Ya, jadi dia katakan, Mills katakan bahwa by social change we refer to whatever may happen in the course of time to the roles, the institution, or the orders comprising a social structure, the emergency, growth, and decline. Ya, itu digambarkan. Nah, itu pemahaman kita yang pertama tentang perubahan sosial. Intinya yang bisa kita tangkap, perubahan sosial itu bisa menggambarkan kemajuan dan juga kemunduran. Kemudian yang kedua, kita lihat Ginsberg. Ya. Ginsberg itu menekankan bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan pada struktur masyarakat atau social structure atau struktur sosial. By social change, I understand a change in the social structure. Apa itu? Dicontohkan di sini the size of society, the composition or balance of its parts of the types of its organization. Ya, digambarkan oleh Ginsberg di sini. Dengan perubahan sosial, kita bisa memahami perubahan dalam struktur sosial, misalnya bagaimana ukuran masyarakat, komposisi, atau keseimbangan bagian-bagian atau jenis-jenis pengorganisasiannya. Itu yang bisa kita gambarkan di dalam sosial sosial. Jadi intinya menurut Ginsberg, bicara perubahan sosial adalah bicara tentang perubahan struktur sosial. Saya tidak akan menjelaskan detail lagi ya, apa itu struktur sosial. Anda bisa buka lagi catatan-catatan kuliah, buku-buku teks tentang struktur sosial ketika kita bicara di dalam sosiologi umum. Ya, Anda kan sudah menerima ini. Itu tekanannya. Menurut Ginsberg ada perubahan pada struktur sosial. Kemudian yang ini Ginsberg, Wilbert Moore ya, juga dikutip oleh Stephen Fago, itu menggambarkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan signifikan ya, dari struktur sosial. Apa itu? Yaitu pola tindakan dan interaksi sosial. Jadi ada interaksi dan pola tindakan, termasuk konsekuensi dan manifestasi dari struktur yang diwujudkan dalam norma, aturan perilaku, nilai dan produk, serta simbol budaya. Jadi ada values dan produk-produk kultural dan simbol-simbol kultural. Itu yang dikatakannya. Jadi di sini dia mengatakan social change itu adalah yang dikatakan oleh Wilbert Moore, tekanannya adalah pada signifikan, perubahan signifikan dari struktur sosial, termasuk konsekuensi dan manifestasi dari struktur tersebut yang diwujudkan dalam bentuk norma. Ya, di sini dikatakan success structure embody in norms, rule of conduct,
values and cultural product and symbol. Itu yang dikutip Stephen Fago dari pernyataan Wilbert Wimore. Nah, pandangan ini sejalan dengan tulisannya Selo Sumarjan di dalam bukunya yang sudah klasik ini ya, yaitu Perubahan Sosial di Yogyakarta. Selo Sumarjan menyatakan bahwa konsep perubahan sosial itu mencakup bermacam-macam perubahan di dalam lembaga-lembaga masyarakat. Ya, jadi ini bisa kita sebut pengertian lembaga-lembaga masyarakat ini termasuk dalam kelembagaan yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, ya, values, sikap, dan pola tingkah laku antar kelompok di dalam masyarakat. Jadi di sini kalau kita lihat tekanannya, ya, kalau tadi Moore menekankan pada social structure dan ada norms, ya, sebagai rule of conduct, values, dan cultural product and symbol, sebenarnya di sini di dalam pengertian perubahan sosial termasuk juga perubahan-perubahan dalam aspek kultural. Nah, yang dikatakan oleh Selo Sumarjan itu menggambarkan bermacam perubahan di dalam lembaga-lembaga masyarakat atau kelembagaan. Kelembagaan ini kan miniatur dari suatu masyarakat dan kebudayaan, ya, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya ada tadi values, nilai-nilai, sikap, ya, sampai pada pola tingkah laku antar kelompok di dalam masyarakat. Nah, coba Anda perhatikan di dalam pembahasan Moore dan Sumarjan tidak hanya menekankan pada struktur sosial, tetapi juga sudah memasukkan norms, values, ya, nilai-nilai dan norma dari kultural, dari produk-produk dan simbol-simbol kultural itu digambarkan. Dan itu sepadan seperti yang digambarkan oleh Selo Sumarjan. Perubahan sosial itu adalah perubahan di dalam lembaga-lembaga masyarakat atau kelembagaan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap, dan pola tingkah laku antar kelompok di dalam masyarakat. Catatannya kedua, tadi penekanan pada tadi ada perubahan yang growth and decline. Kemudian dijelaskan ada struktur. Moore menekankan tidak hanya social structure, tetapi juga ada nilai-nilai, ada values, dan ada norms, ya, yang merupakan rules of conduct. Sama juga dengan Selo Sumarjan menekankan pada nilai-nilai, sikap, dan pola tingkah laku. Jadi kita sudah membayangkan tuh perubahan sosial itu, ya, tadi struktur sosial, ya, kemudian juga mencakup aspek kulturalnya, norma-norma dan nilai-nilai tadi, ya. Kemudian kalau kita lihat berikutnya, ya, ini yang dijelaskan oleh Allen, ya. Jadi Allen menjelaskan bahwa perubahan sosial terdiri dari modifikasi, ya. Social change comprises modification in social relationship, ya, in social system or subsystem, in structure, functioning, or process over some period of time. Jadi perubahan sosial itu terdiri dari modifikasi dalam sistem sosial atau subsistem dalam struktur, fungsi, atau proses selama beberapa periode tertentu. Jadi Allen juga tidak hanya menekankan kepada struktur, tetapi juga berfungsinya masyarakat. Jadi social change comprises modification in social system or subsystem in structure, functioning, or process over some period of time. Itu yang digambarkan oleh Stephen Fago mengutip pernyataan Allen. Jadi perubahan pada struktur dan berfungsinya masyarakat. Ini yang kita pahami lagi tentang perubahan sosial. Masih mengutip juga apa yang digambarkan oleh Stephen Fago, ya, itu yang dijelaskan oleh McIver dan Page, ya. Di sini dikatakan dengan perubahan sosial berarti perubahan dalam hubungan sosial, cara yang berubah di mana manusia berhubungan satu sama lain. Jadi by social change is mean change in social relationship, the changing ways in which human beings relate to one another. Jadi bagaimana relasi atau hubungan satu dengan yang lain. Nah, tekanannya di sini McIver dan Page, perubahan sosial itu berfokus juga pada perubahan pada relasi sosial atau social relationship. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, dari penjelasan kita tadi dari berbagai kutipan yang dilakukan oleh Stephen Fago terhadap pandangan-pandangan tentang perubahan sosial, kalau kita lihat, ya, mulai dari menjelaskan misalnya yang pertama kita melihat Mills tadi, ya, tekanannya pada bagaimana perubahan sosial itu menggambarkan perbedaan aktivitas kelompok yang menggambarkan kemunculan sesuatu, ya, di dalam pertumbuhan dan adanya kemunduran.
Kemudian juga ada yang seperti Ginsberg menekankan pada social structure. Kemudian Selo Sumarjan dan Moore menjelaskan tidak hanya pada social structure, tetapi juga ada norms and values yang kemudian dijelaskan oleh Selo Sumarjan, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola tingkah laku antar kelompok dalam masyarakat. Ini kan menggambarkan relasi, juga pasti ada yang menjadi guidance-nya, yaitu nilai-nilai, norms, dan bagaimana sikap dalam perubahan tersebut. Kemudian Ellen juga menekankan tidak hanya struktur tapi juga berfungsinya untuk masyarakat. Kemudian McEvoy dan Page menekankan pada relasi sosial, itu tentang perubahan sosial. Sehingga yang terakhir ini, kalau kita mengutip pandangan Edari, ya, Edari mengatakan bahwa ketika kita berbicara tentang perubahan sosial, yang kita maksudkan dengan paling sedikit ada dua hal. Dia katakan pertama, perubahan dalam konstitusi entitas sosial dari waktu ke waktu. Nah, ini dia. Termasuk salah satu yang social entities over time. Ya. Ini sesuatu yang sulit untuk kita menentukannya dari waktu ke waktu. Dan perubahan dalam hubungan antar entitas dari waktu ke waktu juga. Jadi, the change in the relation among entities over time. Jadi, bagaimana perubahan dari waktu ke waktu. Nah, tekanan Edari tetap pada struktur sosial dan relasi sosial. Ya, sepertinya ini mensintesiskan pandangan-pandangan sebelumnya. Tapi jangan lupa, tadi kalau kita lihat dari pandangan Moore dan Selo Sumarjan, juga perubahan-perubahan pada norma dan nilai-nilai itu dimasukkan di situ. Dan di sini kita diingatkan bahwa di dalam perubahan sosial itu juga menekankan kepada bagaimana overtime, ya, kemudian ini yang nanti menjadi menarik di dalam kita menjelaskan apa itu perubahan-perubahan sosial. Nah, dalam perubahan sosial itu memang perlu kita pahami, yang paling sulit adalah menentukan periodisasinya dari kapan ke kapan. Ya, kalau kita lihat tadi dalam gambar kurva tadi, sumbu horizontalnya, waktunya. Ya, ada yang mengatakan Indonesia itu dulu sebelum merdeka sampai kemerdekaan dan setelah kemerdekaan itu siklus perubahannya itu ada 20 tahun. Ada yang mengatakan seperti itu. Misalnya tahun 1908 dikenal dengan gerakan Budi Utomo, 20 tahun kemudian terjadi gerakan Sumpah Pemuda tahun 28, 20 tahun kemudian sekitar 45 sampai 48 itu adalah masa-masa kemerdekaan Indonesia. Kemudian 20 tahun kemudian tahun 65 terjadi gerakan yang katanya pemberontakan G30 SPKI, meskipun diperdebatkan sampai sekarang, ya. Tapi itu adalah momentum-momentum bagaimana kita menjelaskan perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Tapi setelah tahun 65, 85 tidak terjadi apa-apa, tahun 2005 juga enggak, ya. Nah, mungkin batasannya di situlah, tadi sampai 1908 sampai apa yang disebut dengan tahun 1965 misalnya kita gambar. Itu siklus. Jadi ini termasuk yang paling relatif sulit kita menentukan bagaimana perubahan sosial itu terjadi adalah periodisasinya. Jadi ada momentum-momentumnya. Nah, tadi seperti Auguste Comte menggambarkan dari teologis, metafisik, dan positivistik, kita bisa baca nanti lebih dalam sebenarnya apa sih momentum tertentu yang menggambarkan hal seperti itu. Ya. Termasuk juga dalam penjelasan-penjelasan yang lain tentang periodisasi perubahan sosial. Oke, itu penjelasan saya tentang pengertian perubahan sosial. Jadi intinya, kalau kita ingin membahas perubahan sosial, fokusnya pada struktur, ya, pada komponen-komponen kultur juga seperti norms, nilai, ya, value, sikap, ya, tapi juga pada relasi sosial. Tapi jangan lupa juga kata Selo Sumarjan, perubahan sosial itu juga bisa menggambarkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat atau kelembagaan. Yang saya katakan kalau dalam sosiologi umum itu kelembagaan itu adalah miniatur dari suatu masyarakat dan kebudayaan. Setiap kebutuhan khusus, kebutuhan manusia pasti muncul tata cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yang itu ada pada kelembagaan. Nah, di dalam kelembagaan itu kan Anda yang masih ingat ada sistem norma, ada tingkatan normanya, dan ada nilai-nilai di dalamnya. Oke, itu tentang pengertian perubahan sosial, ya, yang kita pahami. Terus terang kami lebih banyak merujuk pada tulisannya Stephen Fago, walaupun itu pendapat dari pandangan yang berbeda-beda, tetapi kami mengutip dari tulisan Stephen Fago. Silakan kalau ada yang komentar untuk pengertian ini. Silakan rekan-rekan. Bapak, saya izin bertanya. Fitki, silakan. Iya, Bapak. Ya, Bapak, nama saya Fitki. Tadi kan yang menurut
Mills itu ada perubahan sosial, itu menggambarkan kemunduran dan kemajuan. Ya. Nah, untuk contoh dari perubahan sosial yang menggambarkan kemunduran itu yang bagaimana ya, Pak? Ya, jadi kan kalau kita lihat, kalau kita menggunakan kerangka berpikir bahwa perubahan sosial itu bersifat linear gitu ya, ada tren gitu kan. Jadi ada tren naik dan ada tren menurun. Misalnya begini, ketika kita terjadi sekarang ini pandemi COVID-19, ya kan, mau pakai ukuran apa? Apakah ukuran ekonomi, ya bentuk-bentuk relasi sosial, ya, bagaimana taraf kesejahteraan masyarakat, ya, apakah cenderung meningkat atau menurun? Misalnya taraf hidup masyarakatnya. Salah satu misalnya kita lihat mungkin taraf hidup masyarakat semakin menurun. Jadi yang lain misalnya apakah dari populasi masyarakat Indonesia misalnya ketika pandemi COVID-19 ini berapa banyak yang kehilangan kesempatan kerja atau peluang berusaha misalnya, itu indikator juga kan menurun, atau tingkat pendapatan juga semakin menurun. Itu gambaran-gambaran tadi ya, Fitki, kalau kita melihat bisa dia growth, bisa juga decline. Secara makro pemerintah kita sudah mengklaim menyatakan bahwa Indonesia masuk zaman resesi kan. Artinya pertumbuhan ekonomi kan negatif. Kalau pertumbuhan ekonomi itu sebagai indikator dari perubahan sosial, kita mengatakan sebenarnya Indonesia tidak mengalami growth sekarang, tapi mengalami decline. Ya, gitu Fitki. Nah, dalam konteks yang mikro bisa juga kita lihat dalam konteks keluarga, bagaimana kehidupan keluarga di masa pandemi COVID-19 ini. Tentu kita bisa membeda-bedakan ya secara sosiologis, ada masyarakat lapisan bawah, lapisan menengah, lapisan atas ya. Setiap lapisan terkena, tergantung juga jenis pekerjaan-pekerjaannya kalau kita lihat ya. Di dunia aktivitas bisnis yang paling terdampak adalah misalnya pariwisata. Sehingga orang-orang di berbagai lapisan masyarakat yang aktif di dalam pariwisata itu pasti terdampak dengan pandemi COVID-19. Dan itu bisa kita lihat bagaimana penurunan dari sisi pendapatan, kehilangan lapangan kerja, dan seterusnya. Gitu, Fitki. Gambarannya. Oh ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Yang lain? Silakan. Ada lagi yang lain? Sekarang saya bertanya ini, kalau kita melihat perubahan sosial itu tadi kan dari beberapa penjelasan yang dikutip oleh Stephen Fago ya di dalam berbagai penjelasannya, dia mengatakan perubahan sosial itu fokusnya pada struktur ya, kemudian pada relasi ya. Seperti saya mau tanya kepada Dimas nih, ada Dimas Syahbani. Halo ya, Dimas. halo Pak. Ya siap ya. Halo Pak. Nah Dimas, kalau kita lihat sekarang ini kan misalnya kita asumsikan sekarang terjadi, kita lihat bahwa sekarang kita mengalami pandemi COVID-19 ya. Kalau kita menduga bahwa pandemi COVID-19 ini sebagai sumber perubahan juga dalam perubahan sosial, misalnya Dimas bisa nggak cerita di sekitar Anda ketika pandemi COVID-19 ini terjadi nggak sih perubahan-perubahan relasi sosial yang Anda rasakan, kemudian di sekitar, masyarakat di sekitar Anda, ya dalam kehidupan keluarga dan sebagainya. Silakan Dimas, bisa cerita nggak? Ya baik Pak, terima kasih Pak. Mengenai perubahan sosial yang terjadi diakibatkan pandemi itu, kalau yang dari saya sendiri melihat ke lingkungan dan yang saya rasakan, memang terjadi perubahan Pak, mulai dari bagaimana cara berinteraksi dengan orang-orang yang kemudian jadi serba takut gitu Pak, mungkin ya, untuk karena kan kita tidak tahu mungkin tetangga kita ataupun orang di sekitar kita itu apakah membawa virus si corona itu atau enggak, dan ya itu Pak, jadi pun ketika kehidupan sosial mungkin yang melaksanakan ibadah sholat ke masjid itu jadi berkurang, ataupun ketika ke masjid pun ya tetap pakai masker dan lain-lain, jadi ya ada rasa khawatir itu. Terus untuk sehabis kita interaksi dengan orang luar pun jadi semakin was-was aja sih Pak, kalau dari yang saya rasakan gitu. Jadi ya karena kita tidak tahu juga. Terus yang terjadi perubahan itu ya mungkin kalau dari masyarakat tuh lebih senang untuk berbelanja via online gitu. Jadi lebih, ya mungkin yang dari saya rasakan tuh lebih, dibanding saya harus datang ke tokonya karena nggak tahu interaksi dengan siapa saja, mungkin lebih baik dengan saya bisa melihat katalognya secara online atau berbelanja secara online, karena kan udah mudah juga sih Pak. Jadi itu perubahan-perubahan yang menurut saya rasakan selama pandemi ini Pak. Oke.
Kalau Muhammad Nabil mana? Nabil, ada Nabil ya? Ada, Nabil. Pak. Dan Nabil bisa cerita juga pertanyaan yang sama, tapi jangan ke relasi. Coba misalnya kepada apa? Ada nilai-nilai enggak yang cenderung untuk berubah? Mungkin belum berubah ya. Nilai-nilai, norma-norma dalam kehidupan Anda ketika melihat proses-proses perubahan sosial yang terjadi. Misalnya salah satu sumbernya kita lihat pandemi COVID-19 ini. Silakan Nabil. Silakan Muhammad Nabil. Iya, Pak. Halo. Nabil, bisa? Itu masih di mute, Nabil. Ya, Pak. Bisa Kalau dari nilai ya, Pak ya? Ya, ada nggak nilai-nilai atau mungkin belum berubah ya, tapi ada kecenderungan untuk berubah norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Ada nggak Anda rasakan seperti itu? Kalau dari nilai sih mungkin belum terlihat ya, Pak ya. Cuman kalau dari sekarang tuh mulai ini Pak, yang biasanya nilai-nilai ini sih Pak, yang paling terlihat mulai berubah tuh nilai kesehatan Pak. Jadi bagaimana masyarakat sekarang tuh sudah mulai lebih benar-benar hati-hati terhadap apa yang kita makan, kemudian kontak fisik dengan orang yang sakit, dan juga lebih ke situ sih Pak, kalau yang saya lihat yang akan berubah nilai-nilai dari segi kesehatan, bahwa orang-orang sekarang lebih akan berhati-hati ke sana gitu Pak. Oke. Itu yang Anda lihat ya, walaupun belum benar-benar berubah nilai-nilai itu ya. Memang ya, masih banyak yang belum melakukan, cuman dari kelihatannya akan jauh lebih banyak berubah ke sana gitu Pak. Oke. Ada Reni. Halo Reni. Iya Pak. Reni bisa cerita juga atas dua pertanyaan saya tadi kepada Nabil dan tadi kepada siapa lupa saya yang pertama tadi. Dimas ya. Silakan Reni. Anda bisa cerita juga melihat perubahan-perubahan yang terjadi, indikasi perubahan terjadi. Silakan Reni. Perubahan yang terjadi sih kalau dari lingkungan saya sebenarnya nggak begitu banyak yang berubah sih Pak. Saya tinggal di mana ini? Bandung. Gimana Reni? Mungkin karena orang tua saya wirausaha kali ya Pak. Jadi saya ngelihatnya dari perekonomiannya aja gitu. Kalau kalau sekarang ini masyarakat tuh daya beli kurang. Itu sih Pak kalau dilihat dari perubahan karena COVID-19 ini. Oke. Seperti kita lihat juga kan memang tadi kalau si Reni bilang ini daya beli berkurang gitu ya. Itu memang gejala-gejala yang sudah terjadi ya di dalam COVID-19 ini. Maka itu pemerintah kita sekarang dalam perencanaannya untuk menanggulangi COVID-19 itu kan sebenarnya secara eksplisit maupun implisit di kita itu jangan menabung. Kalau punya uang silakan dibelanjakan supaya roda perekonomian semakin hidup gitu kan. Seperti contoh di negara Selandia Baru, mereka sudah tidak pakai masker, boleh diminta warganya untuk ke tempat-tempat wisata dan jangan menabung, silakan dibelanjakan uang yang ada supaya menghidupkan tadi perekonomian. Itu contoh-contoh juga ya kalau kita lihat bagaimana mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi akibat dari pandemi COVID-19. Oke, rekan-rekan, saya lanjutkan ya kuliah kita pada hari ini. Kita sekarang masuk pada penjelasan tentang aras atau level perubahan sosial. Tadi kita sudah memahami, saya memberikan pengantar bagaimana kita mempunyai pandangan, memvisualisasikan bagaimana perubahan sosial itu terjadi. Kemudian yang kedua, tadi kita masuk pada pengertian-pengertian perubahan sosial. Salah satu yang saya tekankan tadi adalah melihat overtime tadi ya. Nah, menentukan waktu ini termasuk yang relatif sulit. Harus ada momentum-momentum yang menjadi dasar bagaimana kita ingin menetapkan suatu perubahan. Dari T1 ke TN-nya itu dari waktu tertentu kepada waktu yang itu jadi sangat penting. Nah, yang berikutnya kita masuk pada aras atau level perubahan sosial. Ya, di sini kita akan membahas ya bagaimana kita memahami perubahan sosial itu. Ya, kalau kita lihat dari tulisannya Laurer, ya ini salah satu buku juga
tentang perubahan sosial yang akan kita gunakan dalam pemahaman kita tentang perubahan sosial. Dia mengatakan, Laura mengatakan dalam pengertian yang lebih luas bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan fenomena sosial di berbagai tingkat kehidupan manusia, mulai dari tingkat individu hingga tingkat dunia atau global. Ya, itu yang digambarkan oleh Laura. Nah, oleh karena itu di sini digambarkan bagaimana tingkat analisis dalam perubahan sosial. Ya, dalam penjelasan ini ada tingkat analisis mulai dari individu, interaksi, organisasi, institusi, komunitas, masyarakat dalam pengertian society, kebudayaan, culture, peradaban, civilization sampai kepada global. Nah, di sini kita diarahkan dalam penjelasan Laura tadi, apa kawasan studinya, ya, artinya ruang lingkupnya seperti apa, kemudian unit-unit studinya atau konsep atau variabel-variabel yang menjadi telaah itu seperti apa. Itu bisa kita lihat di sini. Ya. Jadi variabel-variabel seperti apa atau ukuran-ukuran apa yang akan kita gunakan untuk menggambarkan tadi perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Baik, kita lihat pertama. Misalnya pada tingkat analisis individu. Nah, kawasan studinya di dalam perubahan sosial itu kita bisa melihat sikap, ya. Sikap mungkin juga persepsi ya, sikap ya itu bisa kita lihat. Dan unit-unit yang bisa kita gunakan dalam pengukuran ini, misalnya kita lihat di sini dalam unit studi ini adalah aspirasi, keyakinan, itu menjadi ukuran-ukuran ya, konsep-konsep indikator-indikator yang dapat kita gunakan dalam mengukur ya perubahan sosial pada tingkat individu ya kalau kita lihat dalam kawasan studinya ruang lingkupnya sikap. Kemudian di atas individu itu adalah ini yang jadi fokus sosiologi adalah interaksi antar orang, ya bisa juga antar kelompok, orang dengan kelompok dan seterusnya. Nah, ruang lingkupnya, kawasan studinya itu bisa pada bentuk-bentuk interaksi. Ya, masih ingat ketika belajar sosiologi umum ada bentuk-bentuk interaksi itu ada yang asosiatif dan ada yang disosiatif. Yang asosiatif itu seperti kerjasama, ya, kemudian bisa juga kita melihat adanya akulturasi, asimilasi, ya, digambarkan gotong royong, ya, arisan itu bentuk-bentuk ya kerjasama. Tapi ada juga yang disosiatif, adanya konflik, kontravensi, kompetisi, ya, itu adalah bentuk-bentuk interaksi. Dan tadi saya katakan seperti kerjasama, konflik, kompetisi itu menjadi ukuran-ukuran di dalam bentuk-bentuk interaksi. Dan juga ada komunikasi, ya, bagaimana komunikasi yang juga sudah berubah sekarang, ya, dari yang komunikasi primer menjadi komunikasi sekunder menggunakan teknologi, apalagi kita sekarang lebih kuat dengan teknologi komunikasi dalam industri 4.0 dengan teknologi media, misalnya kita gunakan seperti itu. Nah, itu di dalam interaksi. Kemudian yang ketiga, naik di atasnya adalah tingkat analisis organisasi, kelompok dan organisasi. Kita lihat. Ruang lingkupnya bisa mempelajari struktur organisasi, bagaimana pola-pola interaksi di dalam organisasi, kemudian bagaimana dinamika kekuasaan di dalam organisasi, dan bagaimana proses-proses yang produktif ya atau produktivitas dalam organisasi itu menjadi ruang lingkup. Bagaimana kita menjelaskan ya di dalam ruang lingkup tadi ya organisasi tadi, maka ada ukuran-ukuran atau konsep-konsep atau variabel-variabel yang dapat kita gunakan untuk menjelaskan itu. Misalnya konsep rules, peranan, bagaimana klik ya, ada satuan-satuan entitas di dalam organisasi, kemudian ada kompetisi dan partisipasi itu sebagai konsep-konsep ukuran dalam menganalisis perubahan-perubahan sosial. Di atas organisasi itu tingkat analisisnya adalah institusi. Ya. Social institution atau institusi, lembaga atau kelembagaan. Nah, kawasan studinya institusi kan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam ekonomi maka muncul kelembagaan ekonomi, dalam pemerintahan muncul kelembagaan pemerintahan, dalam agama muncul kelembagaan agama, untuk kepentingan kebutuhan pendidikan muncul kelembagaan kependidikan, dalam kebutuhan keluarga muncul kelembagaan keluarga. Apa ukuran-ukuran yang digunakan atau variabel-variabel yang bisa digunakan yang kita turunkan dari konsepnya, misalnya tentang pendapatan, proporsi penduduk, ya, tingkatan norma, ya, masih ingat dari cara sampai pada customs, ya, sampai pada sistem nilai, ya, value system yang ada di dalam suatu institusi. Nah, ini menarik karena juga institusi bisa kita lihat adalah institusi modern, ada institusi tradisional, ya,
tapi juga berkembang sekarang apa yang dikatakan illegal institution maupun legal institution, ya. Ada formal, informal dan seterusnya. Ini menjadi kawasan-kawasan studi. Nah, disinilah kita perlu kreatif untuk menetapkan apa di dalam unit-unit studi ini ukuran-ukuran yang akan kita gunakan, apa indikator-indikator kita gunakan menjadi variabel atau konsep dalam menjelaskan perubahan-perubahan sosial di tingkat institusi. Kemudian di atas institusi ada komunitas. Community is not only a collection of people, but it is a collection of institution. Jadi di dalam komunitas, selain kita melihat ada individu-individu secara personal tadi ya, bisa juga kita melihat ada institusi-institusi di dalamnya. Wujud konkret dari institusi bisa berubah, kelompok, organisasi, pola-pola relasi yang dibangun itu di aras komunitas. Nah, ruang lingkupnya bisa melihat bagaimana sistem stratifikasi dalam satu komunitas. Bagaimana struktur di dalam satu komunitas, bagaimana secara personal kita mengukur dalam aspek demografi, ya, jumlah penduduk, ya, pertumbuhannya, rate pertumbuhan penduduk, perbandingan jenis kelamin dan sebagainya bisa kita lihat. Jadi di sini kita menggambarkan dalam komunitas itu bisa melihat dari sistem stratifikasi, strukturnya maupun dalam aspek demografi. Apa ukuran-ukurannya? Bisa kita lihat pendapatan, kekuasaan, pendudukan, migrasi. Nah, sekarang juga berkembang kan, community tidak hanya community by place, tapi juga ada community by interest. Salah satu variannya muncul virtual community. Ini juga menjadi bidang studi yang kita coba telaah dalam konteks komunitas. Nah, apa ukuran-ukurannya? Kita secara kreatif juga harus mencari, mendapatkan ukuran-ukurannya. Tidak hanya sekedar pendapatan, kekuasaan, penduduk, dan migrasi, juga akses terhadap teknologi media, itu misalnya di virtual community menjadi menentukan, ya, di dalam menggambarkan perubahan-perubahan sosial di aras komunitas. Jadi kalau kita lihat, komunitas juga sekarang mengalami perubahan, mengalami transformasi dari suatu yang by place, by interest, sampai kepada variannya yang disebut dengan virtual community. Itu gambaran sekarang. Jadi tidak hanya satu komunitas lokal dalam satu tempat tertentu, apakah itu desa, kampung, dusun, RT, ya, tapi juga ada interest-interest tertentu. Komunitas seperti Anda di dalam kelas ini bisa dikatakan sebagai suatu community by interest, ya. Nah, tapi bagaimana pola relasi Anda kita bangun secara virtual, ya, dalam proses-proses komunitas. Nah, ini apakah menggambarkan suatu perubahan? Mari kita jelaskan. Kalau kita ingin menjelaskan apa yang kita gunakan, baik dalam ruang lingkup, kawasan studi maupun ukuran-ukuran yang kita gunakan untuk menjelaskan perubahan tersebut. Di atas komunitas pada masyarakat yang lebih luas, society sama juga. Sistem stratifikasi, strukturnya, bagaimana demografi, ya. Kemudian juga ukuran-ukurannya sama, pendapatan, kekuasaan, penduduk, dan migrasi. Ya, ini adalah variabel-variabel yang coba, konsep-konsep dan variabel yang coba kita kembangkan dari sistem stratifikasi, struktur, ya. Nah, tapi bisa kita lihat masyarakat juga bisa kita buat tipologi, ya, masyarakat seperti di Indonesia, bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi. Inilah yang bisa kita telaah dari kawasan studi dan ada unit-unit studinya. Di atas masyarakat ada kita lihat tingkat analisis kebudayaan. Ya, nanti kita bahas Okbun membedakan antara kebudayaan material dan kebudayaan non material. Ya, ada yang menyangkut teknologi. Kalau kita nanti menggunakan definisi Taylor, luas sekali arti kebudayaan. Tapi Okbun membedakan ada kebudayaan material dan kebudayaan non material. Mana yang mau kita fokuskan? Nah, oleh karena itu seperti kebudayaan material itu teknologi menjadi ukuran, ya. Kalau kita lihat sekarang perkembangan teknologi industri dari 1.0 menjadi 4.0 itu bisa kita operasionalkan menjadi ukuran-ukuran untuk membahas bagaimana perubahan-perubahan sosial pada aras atau ada analisis kultural. Pada kebudayaan non material itu ada ideologi, sistem nilai, ya, itu sebagai ukuran-ukuran untuk menjelaskan perubahan sosial di aras kebudayaan. Kemudian ada juga di aras peradaban, civilization, yaitu di kawasan studinya tentang peradaban, pola perubahan. Nah, di sini masuklah inovasi-inovasi ilmiah, kesenian, ya, institusi sosial. Jadi variabel-variabel dan konsepnya juga semakin luas, semakin besar, sampai pada tingkat analisis tingkat global. Bagaimana kawasan studinya di tingkat global, ada organisasi internasional sebagai apa yang kita sebut dengan global community, ya. Tapi juga secara global kita bisa melihat antar negara terjadi ketimpangan-ketimpangan, dan apa ukurannya? Kita bisa melihat dari GNP, data perdagangan, ya. Ini hal-hal yang bisa kita kembangkan.
Nah, bagi kita di KPM, ketika kita belajar perubahan sosial, kemungkinan kita itu sampai pada aras kebudayaan atau masyarakat lah ke bawah, ya, komunitas, institusi, organisasi. Apakah ada kaitannya dalam konteks peradaban dan global? Ada. Bagaimana perubahan-perubahan di tingkat global juga mempengaruhi di tingkat lokal. Nah, itu yang bisa kita lihat. Ya, kasus-kasus seperti sekarang, bagaimana masyarakat dunia mulai memperhatikan persoalan global warming, climate change. Apa yang terjadi kalau kita lihat dalam kuliah pengembangan masyarakat, kita bahas, ternyata pendekatan-pendekatan pemecahan masalah dalam global warming dan climate change dilakukan dengan pendekatan-pendekatan komunitas. Nah, tapi dalam analisis perubahan sosial kita ingin melihat ada tidak kesejajaran perubahan antara perubahan-perubahan di tingkat global dengan perubahan-perubahan di aras lokal. Nah, di aras lokal itu bisa kita lihat dari komunitas, lokal community, institusi, sampai kepada organisasi dan bentuk-bentuk interaksi di dalam masyarakat. Ini satu contoh. Jadi kita sudah diberikan guidance, ya, diberikan arahan oleh Laurer tentang tingkat analisis, kawasan studi, dan unit-unit studinya. Nah, unit-unit tadi saya sering menyebut konsep, variabel, sampai pada ukuran-ukuran yang perlu kita kembangkan untuk memahami proses-proses perubahan sosial. Lebih dari itu, sebenarnya bisa juga kita gambarkan dalam bentuk tangga ini, ya, dari individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat. Ini mungkin level kita di KPM, ya, lebih banyak kita melihat bagaimana perubahan-perubahan di aras individu itu tentang sikap, kepercayaan, aspirasi, dan motivasi. Saya pikir ini Anda pelajari di dalam kuliah psikologi sosial, ya, dengan Ibu Nurmala ini pasti dibahas. Kemudian pada aras kelompok, pola interaksi, metode resolusi konflik, kohesi sosial, dan kesatuan sosial sampai pada kompetisi. Di dalam organisasi kita bisa mempelajari struktur dan fungsinya, ya, hierarki, komunikasi, relasi peran, produktivitas, rekrutmen, sampai pola-pola sosialisasi dalam organisasi. Demikian juga pada kelembagaan atau institusi, bagaimana hubungan-hubungan pernikahan dan keluarga, kelembagaan pendidikan, praktek beragama, ekonomi, dan seterusnya itu bisa menjadi perhatian. Dalam aras masyarakat, kita bisa menggambarkan bagaimana proses-proses stratifikasi, ya, ekonomi dan politik itu juga menjadi fokus di dalam kita melihat level atau aras atau tingkat perubahan di dalam perubahan sosial. Itu kalau kita lihat, ya, di dalam pemahaman kita tentang aras atau level perubahan. Jadi kita sudah tahu sekarang kita mau memfokuskan yang mana pada tingkat. Secara konseptual kita bisa menekankan apakah kita mau lihat pada bahasa interaksi, kelompok organisasi, kelembagaan, komunitas, atau pada society sampai pada tingkat global. Saya tadi katakan kita di KPM mungkin lebih banyak masyarakat ke bawah, ya. Tapi apakah ada hubungannya tingkat global? Ya, pasti ada hubungannya. Tadi saya contohkan bagaimana perubahan-perubahan di aras global yang terjadi. Misalnya kita lihat juga sekarang bagaimana perang dagang antara Cina dengan Amerika, apa dampaknya pada kita di Indonesia sampai pada tingkat lokal, khususnya misalnya dalam produk-produk pertanian dan seterusnya. Oke, ada komentar atau pertanyaan Anda tentang aras ini? Ini menjadi penting, ya, sehingga Anda karena Anda sudah mendapatkan pelajaran MPS, kan? Sudah, ya, MPS, ya? Sudah dapat MPS, sehingga ketika saya menyebut konsep, variabel, Anda sudah paham, ya, bagaimana nanti kita menjelaskan tentang perubahan sosial di berbagai aras tadi. Mulai dari tingkat individu, interaksi, kelompok organisasi, komunitas, masyarakat dalam pengertian society, kultur, peradaban, sampai pada tingkat global. Itu yang kita lihat. Nah, disinilah kita juga belajar perubahan sosial. Nanti kita belajar tentang berbagai perspektif, misalnya modernisasi, dependensi, sampai pada sistem dunia, globalisasi. Kita mulai mempertautkan bagaimana dinamika dan realitas di tingkat lokal itu erat hubungannya juga dengan bagaimana perubahan-perubahan di aras global yang terjadi. Oke, ada pertanyaan rekan-rekan? Silakan terhadap penjelasan saya mengenai aras atau level perubahan ini. Kalau di masa pandemi COVID-19 ini, apakah terjadi hanya pada aras lokal atau sampai pada aras global? Tentu kita menjawab, ya Pak, dari global sampai ke tingkat lokal. Bagaimana pengaruhnya, ya, terhadap masyarakat? Dalam perspektif perubahan sosial tadi kan bisa kita lihat bagaimana fokus perubahan sosial itu menggambarkan struktur, relasi, ya, norms and values, ya, juga keberfungsian suatu masyarakat itu digambarkan dalam pemahaman tadi, ya, bisa kita jelaskan
bagaimana perubahan-perubahan sosial yang terjadi misalnya ketika terjadi pandemi COVID-19. Silakan, ada yang mau bertanya? Sekarang saya mau coba, ada Ermawan nih, Ermawan. Halo, Ermawan. Halo. Hermawan. Halo Hermawan. Wah, tidak muncul Hermawan ya. Faiza, ada Faiza? Ada, Pak. Faiza. Kalau kita lihat nih Faiza ya, dalam rangka pandemi COVID-19 ini, kalau kita ingin melihat dari perspektif perubahan sosial, perubahan-perubahan itu terjadi pada aras mana saja menurut Faiza? Yang Anda rasakan, Anda lihat, dan Anda amati di sekitar Anda, atau yang Anda ketahui dari COVID-19 ini. Silakan Faiza. Kalau menurut saya ini Pak, hampir semua aras kayak terkena gitu Pak, mulai dari kayak individu, masyarakat, dan global. Ya, jadi hampir semua aras tuh bisa kita lihat ya perubahan-perubahan yang terjadi. Iya Pak. Nah, tapi kalau Anda lihat di lingkungan sekitar Anda, pada aras mana yang paling menonjol ya perubahan-perubahan itu, dampaknya, pengaruh perubahannya terjadi karena COVID-19? Kalau menurut Faiza, mana? Dari arah masyarakat sih Pak. Dari mana? Dari arah masyarakat. Dari aras masyarakat? Iya. Ya. Kayak banyak perubahan yang terjadi di aras masyarakat sih, kayak kayak banyak yang beralih juga dari mata pencarian gitu-gitunya Pak. Anda kan mulai melihat ukuran-ukurannya ya, melihat daripada unit-unit studinya ya, apa yang berubah. Jadi kalau kita tadi balik kepada penjelasan saya tadi, di sini kan bisa kita lihat nih, ya, bisa kita lihat kan, di mana terjadi perubahan-perubahan itu kalau kita lihat dari pandemi, ya. Di aras masyarakat nih pendapatan mengalami perubahan, ya kan, itu ya. Iya Pak. Komunitas juga demikian. Ini yang bisa kita lihat ya. Kemudian juga mungkin tadi lapangan kerja, kesempatan berusaha juga mengalami perubahan-perubahan. Ya. Tapi Anda melihat nggak, ada nggak potensi konflik atau potensi kerjasama yang muncul akibat pandemi COVID-19 ini dalam aras interaksi? Gimana Faiza? Bisa nggak lihat itu? Kerjasama yang kayak gimana maksudnya Pak? Nah ya, karena COVID ini ternyata di sekitar Anda munculkan ada kerjasama antar orang, antar kelompok masyarakat di sekitar Anda, atau terjadi konflik gitu. Ada nggak konflik-konflik yang terjadi karena COVID-19 ini? Kalau kerjasama ada sih Pak. Kalau saya misal pas itu saya nggak terdampak, tapi saya ketemu orang yang positif gitu kan, saya jadi isolasi mandiri, tapi semenjak itu keluarga saya jadi banyak kayak bantuan gitu Pak. Oke. Nah, itu kan suatu bentuk kerjasama kan sebenarnya kan? Iya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Tadi sudah sampai pada aras. Sekarang kita masuk pada komponen perubahan sosial. Masih menggunakan Stephen Fago. Ya, Stephen Fago menyatakan di dalam komponen perubahan sosial itu bahwa proses perubahan atau alteration pada fenomena sosial baik direncanakan maupun tidak direncanakan. Ya, jadi kalau tidak direncanakan maupun tidak mau direncanakan maupun tidak direncanakan, serta kualitatif atau kuantitatif yang dapat digambarkan pada 6 komponen analitis yang saling terkait satu sama lain. Itu kata kuncinya. 6 komponen analitis yang sangat terkait satu sama lain. Nah, dicontohkan di sini dari 6 tadi, ada identitas, apa yang berubah, pada level mana tadi kita sudah bicara ya, level. Kemudian lama, tadi kita bicara tentang durasi, ya, tentang momentum dari periodisasi. Kemudian arah perubahan kemana, besarnya perubahan, magnitude-nya, sampai kepada kecepatan perubahan. Nah, ini komponen-komponen yang penting kita pelajari di dalam perubahan sosial. Dan menurut Stephen Fago, 6 komponen ini saling terkait satu sama lain. Ya, jadi 6 komponen ini. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya identitas. Apa fenomena sosial yang berubah? Pola-pola interaksi, strukturnya, struktur kekuasaan,
tingkat produktivitas atau stratifikasi, ya ini identity. Ya, apa yang berubah? Tadi kita sudah bicara level perubahan itu pada tingkat individu sampai pada tingkat global. Jadi ada individu, kelompok, organisasi, institusi, masyarakat, culture, ya peradaban sampai pada tingkat global. Itu bisa kita lihat ya dalam konteks perubahan seperti itu. Jadi ini komponen-komponennya. Yang kedua ini adalah tingkat atau level perubahan. Kemudian yang ketiga adalah waktu ya, lama, durasi. Jangka pendek atau jangka panjang. Di dalam suatu perubahan sosial yang berencana, misalnya pemerintah membuat suatu perencanaan pembangunan jangka panjang. Dulu zaman Presiden Soeharto ada dikenal dengan Repelita, rencana pembangunan 5 tahun itu short term, jangka pendeknya. Kemudian jangka panjangnya ada pembangunan 25 tahun, ya 5 Repelita itu dibangun. Long term atau short term. Kemudian bagaimana arah perubahan? Ya, arah perubahan itu bisa kita lihat tadi progres, kemajuan, decline, kemunduran. Apakah dia bersifat linear? Seperti gambar-gambar di awal tadi yang saya tunjukkan, setiap periodisasi, misalnya pada zaman batu, kemudian pada peradaban awal, ya era industri, ya sampai kepada era globalisasi, itu kan ada siklus-siklusnya. Ya, di dalam satu periodisasi. Dan juga selain linear ada siklus, tapi juga tahap-tahap, stage-nya. Ya, tahap-tahap perubahan. Nah, dalam perubahan-perubahan yang evolusi tergambarkan ini. Arahnya bagaimana, jadi bisa kemajuan, progress, bisa retrogress atau decline, bisa linear, ada yang siklus, ada juga yang stage, yang bertahap. Ya. Jadi nanti kita pelajari itu dalam konteks perubahan sosial. Kemudian yang kelima, apa besarannya? Bagaimana besarannya? Ya, magnitude-nya. Apakah perubahan-perubahan terjadi secara revolusioner dengan cepat, komprehensif semuanya keseluruhan, dan apakah bersifat incremental ya gitu ya. Jadi ini digambarkan oleh besaran atau magnitude. Dan yang terakhir, bagaimana kecepatannya? Cepat atau lambat? Nah, di sini nanti dikenal, kita membedakan antara evolusi dan revolusi, meskipun revolusi itu tidak semata-mata karena soal kecepatan atau cepat atau lambatnya, tapi juga ada perubahan-perubahan pada hal-hal yang fundamental. Nah, ini komponennya yang bisa kita lihat di dalam proses perubahan sosial tadi. Jadi ada 6 komponen: identitas, level, lama perubahan, arah perubahan, besar perubahan, dan kemudian yang keenam adalah kecepatan perubahan. Jadi arahnya bisa progress, decline, ya, kemudian linear, siklus, dan stage, ya, stages atau tahap-tahap perubahan. Itu yang kalau kita lihat dari sisi komponen, ya, komponen perubahan. Saya juga kembali kepada Anda, apakah ingin bertanya mengenai komponen-komponen ini? Ya, jadi ada tahap-tahap perubahan yang tadi 6 komponen itu dan satu sama lain saling terkait dengan perubahan. Jadi bisa kita lihat nanti bagaimana kita menjelaskan ya tentang bagaimana perubahan-perubahan sosial kalau kita lihat dalam di tingkat komunitas ya, bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi, ya, lamanya perubahan, kemudian kecepatan perubahan dan arah perubahan seperti apa yang terjadi. Dan kita juga bisa mengukur bagaimana besaran yang terjadi atas perubahan-perubahan tersebut. Nah, kalau sudah persahan baik magnitude incremental, revolusioner, kemudian komprehensif, tentu kita bisa menggunakan juga ukuran-ukuran yang kuantitatif maupun yang kualitatif kita gunakan dalam proses penilaian terhadap komponen-komponen perubahan tersebut. Oke, ada pertanyaan kira-kira di sini dalam topik yang tentang komponen perubahan ini ada. Jadi menurut Stephen Fago ada 6 komponen dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan, rekan-rekan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya, kita masuk pada topik kita yang terakhir, yaitu tentang perubahan kebudayaan. Ya, jadi kita melihat bagaimana perubahan kebudayaan itu. Nah, di dalam perubahan sosial ini memang kita menggunakan istilah social change, tapi juga ada yang menggunakan istilah lain, ada cultural change. Para sosiolog itu menggunakan istilah perubahan sosial, social change, dengan tadi pada rujukan kita dengan Stephen Fago menekankan pada struktur,
ya, kemudian menekankan pada relasi, perubahan-perubahan pada kelembagaan. Ingat, di dalamnya ada norms, ada nilai, values, sikap, dan ya pola-pola perilaku. Tapi menurut Kingsley Davis, dia mengatakan perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Itu menurut Kingsley Davis. Jadi dia katakan di sini, cultural change itu adalah semua perubahan yang terjadi dalam beberapa cabang dari kebudayaan, seperti seni, sains, ya, teknologi, filosofi, dan lain sebagainya. Sebagai satu bentuk perubahan dalam bentuk-bentuk dan aturan-aturan daripada pengorganisasian sosial. Ini menurut Stephen Fago. Tapi bagi saya, Anda bisa melihat bahwa ketika kita tadi memahami perubahan sosial pada bagian pertama, sebenarnya kita juga tidak lepas daripada bagian-bagian komponen kebudayaan yang kita sebut dengan norms, culture, norms, values, sikap, ya, itu merupakan bagian-bagian saya. Tapi kalau Kingsley Davis, ya, khususnya para antropolog memang mengatakan bahwa perubahan kebudayaan itu jauh lebih luas dibandingkan dengan perubahan sosial. Sehingga Kingsley Davis mengatakan perubahan sosial itu merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Meskipun ketika kita menjelaskan perubahan sosial dalam perspektif sosiologi, kita juga tidak luput dari membicarakan perubahan-perubahan pada sistem nilai, ya, values, norms, sikap, dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Memang tergantung pada definisi dari culture tersebut. Kalau kita kata Silo Sumarjan, kalau kita sependapat dengan Taylor bahwa kebudayaan adalah keseluruhan kompleks yang mencakup ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, dan tiap kemampuan serta kebiasaan lain yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat, maka tiap perubahan pada salah satu bagian dari keseluruhan kompleks itu dipandang sebagai perubahan kultural. Jadi sangat luas, ya. Jadi tergantung pada definisi kultur, ya. Nah, kalau kita menggunakan definisi Taylor seperti itu. Oke, jadi kita pahamlah di dalam perubahan sosial ini, saya mengatakan bahwa kita melihat dari perspektif sosiologi. Jadi tekanannya tadi pada struktur sosial, relasi, ya, kemudian juga kita menekankan bagaimana keberfungsian, juga ditekankan di situ bagaimana kita melihat ada perubahan-perubahan pada norms, nilai, sikap, dan pola-pola perilaku antar kelompok itu digambarkan di dalam penjelasan kita. Tapi definisi lain ada tentang perubahan kebudayaan. Nah, yang mau kita gunakan, yang kita manfaatkan di dalam pemahaman kita tentang perubahan kebudayaan, ini yang dipandang sebagai cultural lag oleh William Ogburn atau ketertinggalan kebudayaan. Nah, William Ogburn ini sebenarnya membagi kultur itu, kebudayaan itu menjadi kebudayaan material dan kebudayaan non material. Jadi kalau material itu seperti teknologi, ya, itu contoh lah, ya, material. Kemudian non material tadi values, norms, ya, sikap, itu non material. Nah, Ogburn melihat bahwa perubahan pada bagian-bagian kebudayaan dalam konteks cultural change itu tidak sama. Ada yang berubah lebih cepat dan ada yang lambat. Ya, ada perubahan yang lebih cepat dan ada juga yang lambat. Nah, menurut Ogburn, kebudayaan material itu cenderung berubah lebih cepat daripada kebudayaan non-material. Oleh karena itu, ketika kebudayaan material seperti teknologi berubah, tapi sistem nilai tidak ikut berubah atau terlambat mengikuti perubahan pada kebudayaan material tadi, maka Ogburn mengatakan itu sebagai culture lag atau keterlambatan atau ketertinggalan kebudayaan. Di dalam proses-proses modernisasi, saya berikan contoh sederhana, misalnya ketika satu teater, satu bioskop sudah menggunakan ber-AC, pendingin ruangan, tapi orang masih punya sikap ya merokok di dalam ruangan ber-AC. Itu bisa kita lihat bahwa perubahan kebudayaan material berubah dengan cepat, tapi tidak diikuti dengan perubahan-perubahan pada kebudayaan non-material. Nah, kalau kita bisa melihat misalnya pada suatu saat, saya pernah sering mengulang ini, kita membayangkan orang Papua pakai koteka tapi dia pegang iPad. Artinya pegang iPad itu bukan hanya memegang, tapi dia juga mampu memanfaatkannya. Ya. Nah, kalau itu kita lihat bahwa pada saat yang sama ketika teknologi sudah berubah, meskipun dia pakai koteka, dia sudah mampu memanfaatkan menggunakan
iPad itu misalnya contoh. Nah, ini tidak termasuk cultural lag. Tapi kalau kita gaptek teknologi itu termasuk cultural lag ya. Berarti kita tidak punya kompetensi untuk memanfaatkan teknologi itu. Itu termasuk juga keterlambatan kebudayaan kita. Oleh karena itu, ini menjadi menarik dalam konteks perubahan sosial. Kalau kita mempelajari tentang perubahan kebudayaan secara kultural, kita bisa menggunakan konsepnya William Ogben. Ya, bagaimana dia menggambarkan tadi adanya dalam cultural change ada kebudayaan material dan ada kebudayaan non material. Proposisi yang dia bangun, perubahan kebudayaan material cenderung berubah lebih cepat daripada kebudayaan non material. Kebudayaan material sudah berubah, teknologi berubah, tetapi sistem nilai-nilai ya itu belum ikut berubah untuk menyertai perubahan-perubahan pada kebudayaan material. Itu yang digambarkan oleh William Ogben dalam konteks kebudayaan. Jadi dalam kuliah kita ini saya sudah menjelaskan kepada Anda, mudah-mudahan Anda bisa memahami dengan baik bagaimana visualisasi tentang perubahan sosial. Kita mulai tadi dengan pemahaman apa itu gambaran dari perubahan sosial dari para filsuf sosial dan para sosiolog, mulai Auguste Comte, Morgan, Becker sampai kepada Ferdinand Tönnies ya. Kita menggambarkan tadi mulai dari positivistiknya Auguste Comte, mulai dari teologi metafisik dan positif sampai kepada tadi Ferdinand Tönnies dari Gemeinschaft ke Gesellschaft. Kemudian kita juga menggambarkan bagaimana proses-proses perubahan sosial. Yang saya gambarkan lebih cenderung pada sifat yang linear, di dalamnya ada gambaran siklus ya, dan periodisasi tertentu dalam proses perubahan, seperti zaman batu, peradaban awal, kemudian zaman industri sampai kepada globalisasi, baik pada sistem pengorganisasian masyarakat, sistem perekonomian sampai pada sistem komunikasi. Kemudian tadi kita juga melihat bagaimana perubahan sosial dalam konteks industri, perubahan revolusi industri 1.0 sampai 4.0. Masuklah kita pada pengertian perubahan sosial. Rujukannya tetap pada Stephen Fago dari pendapat berbagai ahli sosiologi ya. Tekanannya pada struktur, relasi, keberfungsian, ada perubahan pada nilai, norms dan sikap itu digambarkan ya pada kelembagaan-kelembagaan sosial. Kemudian sampai kita memahami tentang aras atau level dari tingkat individu sampai pada tingkat global. Saya tunjukkan bagaimana ruang lingkupnya, kemudian apa indikator-indikator yang bisa diturunkan dari berbagai konsep dan variabel ya. Sampai kita masuk pada penjelasan berikutnya tentang 6 komponen dalam perubahan sosial yang menjadi bisa telaah kita dalam perubahan sosial dan diingatkan bahwa antara satu komponen dan komponen lain saling berhubungan. Terakhir, kita melihat bagaimana pemahaman tentang perubahan sosial dibandingkan dengan perubahan kebudayaan. Intinya tergantung apa itu definisi kebudayaan. Kalau kita menggunakan definisi Taylor, hampir semua aspek kehidupan termasuk dalam proses perubahan, termasuk dalam konteks kebudayaan. Tapi yang mau kita gunakan di sini adalah pemahaman dari William Ogben tentang cultural lag, keterlambatan kebudayaan. Dan Ogben melihat kebudayaan itu dibagi atas kebudayaan material dan non-material. Proposisi yang dia bangun, kebudayaan material berubah lebih cepat dibandingkan dengan kebudayaan non-material. Sehingga terjadi keterlambatan ya antara kebudayaan material dan non-material, itulah yang disebut dengan cultural lag. Baik, rekan-rekan, itu yang dapat saya jelaskan di dalam perubahan sosial kita pada hari ini. Mudah-mudahan membantu Anda untuk memahami perubahan sosial lebih mendalam. Sosiologi umum dulu, bab terakhir kita tentang perubahan sosial dan pembangunan. Nah, sekarang kita dalami dalam satu mata kuliah, dalam satu semester. Ya, jadi kalau kita lihat di sinilah mulai kita menggunakan teori-teori, konsep-konsep dalam berbagai aras untuk memahami realitas perubahan-perubahan yang terjadi. Menariknya nanti kita bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan di tingkat global juga berpengaruh pada tingkat lokal ya, dan itu yang harus kita analisis. Tapi analisis kita mungkin lebih fokus pada masyarakat sampai ke bawah. Nah, ini yang menjadi pemahaman kita untuk perubahan sosial. Karena waktunya sudah lewat 4 menit, ya, karena kita 100 menit, saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Mudah-mudahan Anda dapat memahami dengan baik apa yang telah saya jelaskan dan kita diskusikan tadi. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Saya ingatkan tetap menggunakan protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Pak. Bapak. Mbak Anissa. Mbak Anissa. Halo. Iya Bapak. Sudah di-record ya tadi ya? Sudah Bapak tadi recordnya langsung masuk ke departemen Bapak. Oke, baik. Catatan-catatannya sudah ada ya dari teman-teman? Sudah, nanti Nisa kirimkan bersama yang kemarin ya Bapak. Oh, ya, jadi per minggu Nisa kalau bisa ya, biar saya lebih mudah nanti memberikan penilaian. Oh, siap Bapak kalau seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.